berpanjang-panjang lagi, saya akan langsung undang narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Coach Adip Rahmanto. Silakan Coach Adip, naik ke atas panggung. Halo, selamat siang Coach Adip. Selamat siang Miss Via. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mantap, jelas sekali. Coach Adip sudah siap untuk sesi siang hari ini? Wah, keluar lagi Coach Adipnya. Silakan Coach Adip, naik kembali ke atas panggung. Tadi suaranya sudah mantap banget nih, dan juga untuk chatnya juga sudah cukup banyak nih. Oke, Coach Adip. Sudah siap? Salah klik tombol ya. Tenang. Hati-hati ya klik tombolnya. Coach Adip sudah siap untuk sesi siang ini? Oke, insya Allah yuk kita untuk mengefisienkan waktu karena waktu kita juga cukup terbatas. Saya mohon izin untuk teman-teman semuanya untuk kita bisa mulai sesi ini. Silakan Coach Adip. Selamat siang teman-teman sekalian. Baik, oke teman-teman. Di sesi ini saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman semuanya yang mungkin sudah dari baru hari ini ya, dari pagi hari sudah berada di Hopin, sudah mantengin Hopin untuk mengikuti sesi-sesi dari pembicara-pembicara yang ada di hari ini dan insya Allah juga di hari kedua dan hari ketiga di esok dalam rangkaian Asia Corporate Innovation Summit 2020. Oke. Dan tadi kita sudah diperkenalkan dan sudah sedikit dibuka, diintroduce oleh Miss Via ya. Jadi ya slide perkenalan saya nggak perlu saya bacain satu-satu. Saya Adip Rahmanto, Digital Transformation Consultant dan Co-Creator dari CIAS Corporate Innovation. Dan ya ada yang bilang mirip siapalah gitu ya, mirip-mirip siapa. Nah itu tergantung dari perspektifnya teman-teman gitu ya. Ada yang mirip siapa dan ya anyway inilah saya di sini yang hadir di hadapan teman-teman semuanya dan hari ini juga banyak guru-guru saya juga yang ini bergabung di session dan juga tadi juga jadi pembicara Mr. Amitkar atasan saya waktu di Kellogg Brown & Root, kemudian Michelle Hamilton ketika di Combank dan senang banget bisa ketemu sama teman-teman juga yang ada di sini. So semoga di sesi ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan hal-hal yang baru bermanfaat bagi pribadi teman-teman maupun korporasi teman-teman. Baik, saya buka dari sebuah hasil riset ya dari McKinsey dan di mana seperti kita tahu hanya dalam hitungan waktu bulan gitu ya, COVID ini sudah mendorong korporasi untuk bisa lebih cepat lagi dalam melakukan perubahan. Yang semula inisiatif perubahan tersebut ditargetkan atau direspon atau dilakukan, diimplementasi beberapa tahun mendatang, akhirnya dipercepat untuk dilakukan sekarang ini. Begitu juga terkait digital transformation. Perubahan tersebut antara lain tertrigger dari digital adoption yang naik secara signifikan. Di mana customer berubah behaviornya menuju ke layanan-layanan online, layanan digital, dan hal ini pun juga mau tidak mau memaksa perusahaan korporasi untuk bisa merespon atau dengan melakukan percepatan digital transformasi. Kalau dari survei ini kita lihat di mana rata-rata akselerasi digital adoption ini terjadi antara 3-4 tahun lebih cepat. Misal kita lihat di Asia Pasifik deh. Di Asia Pasifik itu berdasarkan historical trend datanya, misalnya kita lihat dari 19% ke 53% itu diprediksi ya sekitar 4 tahun. Gitu. Namun ketika COVID-19 ini terjadi, sudah didapatkanlah angka adoption itu dari interaksi digital tersebut di bulan Juli 2020 dan ini nggak perlu nunggu waktu 4 tahun lagi dan ternyata ini udah sampai segitunya loh digital adoption yang ada sekarang ini gitu. Dan kita juga sebenarnya bisa lihat juga ya, dari survei ini kita reflect deh ke kiri kanan kita ya, ke sekitar kita, ke teman-teman kita, keluarga kita, kenalan kita, customer kita yang ternyata sudah banyak shifting dari transaksi atau interaksi-interaksi layanan services yang dari konvensional ke ranah digital, seperti kayak belanja online, perbankan misalnya, sekolah, work from home, perkantoran, kesehatan juga layanan kesehatan, yang ini udah berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya ketemu fisik, jadinya ketemu online, interaksinya secara digital. Gitu. Dan padahal kalau kita bicara soal teknologinya ya teman-teman ya,
misalnya kayak e-commerce deh. Misalnya Tokopedia, Bukalapak, Blibli gitu. Itu tuh udah hadir di tengah-tengah kita itu 10 tahun yang lalu gitu. Internet banking juga bahkan lebih lama lagi dari itu. Tapi karena kondisi salah satunya yang disebabkan oleh COVID-19 ini, di mana mendorong adoption-nya itu naik signifikan. Mereka yang sebelumnya belanja-belanja biasa, datang ke mall, sekarang juga belanjanya online, mantengin e-commerce. Yang sebelumnya harus datang ke cabang, ngurus-ngurus apa ke cabang, interaksinya juga sekarang lebih ke online, internet banking, mobile banking. Dan bagi perusahaan yang tidak punya produk atau layanan secara digital, akhirnya juga mau tidak mau mempercepat adanya hal produk atau layanan tersebut gitu. Kalau enggak ya ketinggalan sama customer gitu. Ditinggal sama customer karena customer udah shifting nih. Behaviornya udah shifting. Dan bagi perusahaan yang sudah punya roadmap ke depan misalnya, seperti apa gitu ya, maka makin mempercepat lagi biar nggak ketinggalan dan mampu memberikan value yang lebih lagi bagi customer-nya. Karena ketika berbicara mengenai produk atau layanan digital gitu, saat ini itu bukan suatu layanan value yang wah, yang baru bagi customer. Bahkan bisa dibilang itu adalah suatu value yang basic saat ini. Suatu value yang harusnya ada, yang wajib ada gitu. Nah, terus apalagi yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk terus memberikan value kepada customer-nya? Gimana caranya biar tetap survive dan tetap kompetitif di era saat ini dan post-pandemic gitu. Dan dalam konteks percepatannya, terutama di percepatan transformasi digital, itu hal inilah yang memang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan untuk stay kompetitif dan bisa survive. Dan ada banyak kalau kita misalnya cari tahu gitu, googling gitu kan, ada banyak definisi dari transformasi digital atau digital transformation. Tapi in essence kalau saya untuk mempersingkat aja, sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah transformasi core activity-nya kita, seperti business process, culture, customer experience, bagaimana kita create atau deliver value, deliver product ke customers, dengan memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi untuk bisa men-tackle perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia bisnis. Untuk bisa fulfill kebutuhan-kebutuhan market yang bergerak tidak pasti, yang bergerak dengan cepat. Kita perlu untuk bisa fulfilling customers kita dengan lebih cepat, lebih murah, lebih baik, dan lebih efektif lagi. Gitu. Dan di survei ini bisa kita lihat juga survei dari yang sama dari McKinsey, di mana perubahan bisnis dan perubahan customers terutama karena COVID ini juga ternyata mendorong untuk respons dan implementasi itu atau perubahan itu dipercepat. Yang semula awalnya ditargetkan untuk mampu direspon atau diimplementasikan dalam waktu, kalau di sini ya sekitar 500-an, 600-an hari, dipercepat lagi 25 hari. Dipercepat jadi sekitar 20-an hari dengan faktor ya sekitar 24-25 kali lebih cepat gitu. Terus pertanyaannya adalah kenapa sih kok nggak dari dulu-dulu aja? Toh terbukti juga kita sekarang bisa gitu ya ngelakuin itu kok. Ya mungkin dulu bukan hal yang dianggap prioritas. Mungkin dulu ada banyak constraint, ada banyak view yang menganggap hal itu antar aja deh gitu. Sekarang dengan adanya COVID mendadak nih ya, kejadiannya mendadak, dampaknya juga merambat dengan sangat cepat, so akhirnya membuat hal tersebut mau nggak mau harus dilakukan dengan lebih cepat lagi. Pertanyaannya adalah mungkin gini, siapa yang akan melakukan perubahan itu di dalam suatu perusahaan, suatu organisasi, suatu instansi? Apakah itu leadernya? Apakah itu adalah manajernya, kepala divisi atau staff? So, ternyata perubahan-perubahan itu memang perlu diinisiat, perlu dilakukan oleh semuanya. Semuanya perlu berperan dalam transformasi ini. Dan ada mungkin dalam perjalanannya akan ada dijumpai kendala-kendala gitu ya, kayak kendala teknis seperti adoption dari teknologi, penggunaan tools-nya, maupun kendala-kendala non teknis seperti mindset-nya, culture dan sebagainya. Dan seringkali juga ketika kita mau melakukan suatu perubahan, transformasi, inovasi,
itu juga ada kendala yang menyangkut kapasitas dari si pelakunya, gitu. Menyangkut kapasitas dari leader, manajer, staffnya. Mereka punya capacity-nya nggak sih? Ada slot-nya nggak sih untuk melakukan itu? Seringkali terjebak dengan pekerjaan-pekerjaan rutin, manual, time consuming yang sehingga mereka membuat mereka tidak merasa punya waktu untuk berkontribusi di dalam transformasi dan inovasi tersebut. Dan berdasarkan survei dari Workfront di dalam State of Work Report mereka, bahwa rata-rata setiap orang itu hanya mampu melakukan 40% waktunya itu melakukan primary task-nya mereka. Sementara sisa waktunya, 60%-nya itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif, sifatnya repetitif, manual gitu. So, gimana caranya agar kapasitas itu bisa diperbesar, terus kemudian orang-orang yang terlibat, pelaku-pelaku ini bisa punya waktu untuk berkontribusi dalam transformasi dan inovasi. Ya, automate or eliminate. Jadi, gini, kalau selama yang mengerjakan itu masih manusia, maka selalu akan ada batasnya gitu kan. Satu hari 24 jam dan tidak serta-merta 24 jam itu kita pakai untuk melakukan pekerjaan gitu kan. Nggak mungkin manusia kerja 24 jam non-stop itu. Maka perlu ada space, perlu ada kapasitas yang di-create dengan automate or eliminate. Bisa nggak sih kerjaan ini di-eliminate? Relevan nggak sih? Masih relevan nggak sih dengan OKR atau KPI atau bisnis performance perusahaan yang ingin dicapai? Terus kemudian apa sih dampaknya kalau ini di-eliminate? Ternyata misalnya, wah nggak bisa nih, nggak bisa di-eliminate nih. Harus dikerjain. Kalau nggak dikerjain ya nanti ada broken journey, ada missing link sehingga value itu tidak bisa terdeliver. Maka kemudian yang kedua, bisa nggak di-automate? Diotomasikan gitu. So, work automation, kita berbicara tentang mengotomasi suatu pekerjaan. Dan hampir dari kita semua meluangkan sebagian besar waktunya itu di ranah atau domain digital gitu ya. Kita berinteraksi dengan komputer, berinteraksi dengan sistem, software, apps gitu. Dan mostly ada 3 hal yang kita lakukan di dalam interaksi ini. Yang pertama itu adalah kita menjalankan proses-prosesnya. Dari kita input data, kemudian mengajukan approval, terus dari approval itu kita teruskan lagi, misalnya nih contoh kayak create customer gitu ya, mendaftarkan customer, minta persetujuan customer ke atasan, sudah di-approve, terus kemudian customer input data transaksi, kemudian approval data transaksi tersebut, dari transaksi diteruskan ke sistem yang lain untuk dilakukan settlement atas transaksi tersebut misalnya gitu. Ini menjalankan prosesnya. Yang kedua adalah teman-teman di sini melakukan ekstrak data, mengolah data, menjadikannya sebuah report, kemudian dianalisa, dari analisa itu nanti akan muncul, ketemu aksi apa sih yang perlu dilakukan. Iya apa enggak ya, kita harus menyasar ke market tersebut, kita harus nyasar ke youth market gitu, atau kita harus, bener enggak ya, kita harus jualan di area ini, iya enggak ya, produk ini cocok untuk diimplement di sana gitu. Ada banyak hal dari ekstrak data, report, yang itu ujung-ujungnya decision making. Dan yang ketiga adalah waktu kita melakukan problem solving, firefighting. Ada isu terkait apapun itu, core bisnisnya, atau supplier, supply chain. Dengan front office misalnya, isu terkait marketing, sales, services, ya itu juga yang kita lakukan. Ada 3 hal tersebut di dalam domain digital saat ini. Dan di dalam day-to-day-nya pun juga perlu banyak akses ke berbagai sistem yang berbeda dan wah pokoknya kayak banyak banget hal yang harus dilakukan gitu. Dan inilah yang membuat waktu kita terkonsumsi banyak di situ sehingga seakan-akan kok kayaknya nggak punya waktu sih buat suatu hal yang lebih strategik, suatu hal yang lebih transformatif, suatu hal yang inovatif yang memberikan value yang lebih. Seakan-akan akan jadi terjebak di hal-hal yang rutin, yang manual, yang time consuming itu. Nah, namun dengan perkembangan teknologi itu bisa mampu merubah situasi tersebut, yaitu dengan work automation, di mana bahasan kita itu bukan yang di sebelah kiri, bukan work automation kayak di manufacturer yang sifatnya physical,
Tapi yang sebelah kanan yang sifatnya digital, karena kita di ranah domain yang digital. Yang bisa dilakukan oleh software. Otomasinya bisa dilakukan oleh software yang dikenal dengan sebutan bot. Yang mana dia mampu mengotomasi suatu proses dari menjalankan prosesnya, input datanya, dengan cara mengimitasi peran manusia dalam berinteraksi dengan komputer tersebut dengan super efisien. Dan karena ini adalah bot, maka dia bisa kerja secara non-stop terus-menerus dengan cepat, tingkat akurasinya pun juga tinggi, mengurangi kesalahan, 100% comply dengan compliance kita, governance kita, dan segala aktivitasnya pun juga teraudit, terrekord gitu. Dan biasa juga dikenal dengan sebutan robotic process automation. Nah, terkait robotic process automation, kayak gimana sih untuk bisa lebih agar ada gambaran terkait gimana sih work automation atau robotic process automation, otomasi yang dilakukan oleh sebuah software. Kita simak, coba tonton video ini teman-teman. Ya, cuplikan video itu snapshot satu proses yang diotomasi oleh sebuah bot gitu ya. Dan apa yang baru saja kita lihat dalam video tadi itu adalah sebuah bot yang menjalankan, yang pertama adalah dia melakukan proses download email dan attachment-nya yaitu PDF. Dan dia akan download, dia berdasarkan spesifik kriteria, dia baca PDF-nya, dia akan tempatkan informasi yang ada di PDF di dalam spreadsheet gitu ya. Sebelumnya PDF ditaruh dulu di dalam folder. Kemudian membuka PDF, membaca datanya, ekstrak data, tempatkan dalam kolom-kolom Excel. Kemudian langkah berikutnya, si botnya ngapain? Dia login sendiri ke ERP atau ke sistem apapun gitu kan, sistem financial, ERP dan lain-lain. Dengan memasukkan data-data yang ada di Excel tadi itu. Kemudian dituliskan di dalam formnya, diklik save invoice-nya, tercreate invoice-nya, kemudian mengirimkan email konfirmasi bahwa di tadi cuplikan video tadi ada 4 invoice yang sudah di-create dengan detail yang sesuai dengan informasi yang ada di PDF yang sudah dipindahkan ke Excel. Nah, dan disertakan juga di dalam email tersebut linknya. Nih loh kalau mau download invoice-nya gitu. Dan semuanya dilakukan tanpa human intervention. Dan tadi itu kok kelihatannya input datanya cepat banget. Videonya apakah di speed up gitu kan? Apakah dicepetin? Enggak juga. Karena memang ini software yang jalanin, robot yang jalanin, bukan manusia. Bayangkan kalau manusia yang lakuin hal itu untuk satu invoice saja butuh waktu berapa menit gitu ya. Ini 4 invoice udah selesai gitu. So, kalau hal-hal yang kayak gitu tuh dilakukan oleh si bot atau software, terus si manusianya ngapain gitu. Nah, si manusia ini dia akan punya lebih banyak waktu, akan lebih bisa fokus untuk pekerjaan-pekerjaan yang punya nilai yang lebih baik lagi, yang lebih strategis, yang punya nilai lebih tinggi, yang punya dampak langsung terhadap bisnis gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan kognitifnya si manusia itu.
suatu pekerjaan yang memang semestinya diperankan oleh manusia, termasuk di dalamnya dalam bertransformasi dan berinovasi. So, dengan bantuan software, bantuan bot, itu kita take out sisi robotiknya si manusia gitu kan, biar yang kerjaan yang memang bisa dilakukan oleh robot ya biarkan robot yang lakuin gitu. Sementara manusianya memang hal-hal yang lebih kognitif lagi gitu, yang perlu di emphasize, yang perlu dilakukan oleh si manusia ini. Dan dari transformasi ini kalau itu dilakukan, otomasi itu dilakukan, maka paling enggak ada 3 hal yang bisa kita dapatkan, yaitu benefit untuk sisi organisasi, benefit untuk sisi customer, dan juga untuk sisi employee. Yang pertama terkait benefit untuk perusahaan gitu ya, organisasi gitu. Yang pertama adalah improve enterprise performance. Tentu saja implementasi dari work automation itu tidak berhenti hanya untuk satu proses, tapi juga nanti bisa ke satu departemen tertentu. Kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi, integrasi ke departemen yang lain, dan start small, di mana korporasi ini juga terdiri dari sistem-sistem yang isinya proses, people, teknologi yang saling membentuk jaringan dan saling terhubung satu sama lain. Maka ketika satu proses diimprove, maka juga akan punya dampak positif terhadap proses-proses yang lain juga. Kecepatannya bisa meningkat, karena yang melakukan robot kayak tadi tuh, bisa cepat banget ngelakuinnya. Terus kemudian mampu bekerja non-stop 24/7, nggak seperti manusia yang memang butuh waktu istirahat. Selain itu juga kualitasnya meningkat juga. Manusia itu ada capeknya, ada nggak fokusnya. Sementara robot didesain, didevelop untuk jalan seperti itu, ya seperti itu gitu. Dan yang kedua adalah cost reduction. Tentu saja biasanya ini sih yang jadiin trigger utama gitu ya. Kita pengen efisiensi, ada cost reduction. Di mana dengan adanya task yang sudah dihandle oleh bot ini, maka biaya tenaga kerjanya juga bisa dihemat. Dihemat itu dalam arti, bisa dalam arti gini, ada efisiensi dalam tenaga kerja, atau yang satu hal, yang kedua, korporasi tidak perlu meng-hire additional manpower lagi. Jadi pekerjaan yang dulu diselesaikan 5 orang misalnya, setelah ada implementasi automation, cukup bisa dikerjakan oleh 2 orang saja dengan hasil yang sama banyaknya, sama kualitasnya, sama baiknya, atau mungkin lebih baik lagi. Sementara dari 5 ke 2, 3-nya ngapain? 3-nya bisa di-upskill, bisa di-reskill untuk mempercepat transformasi-transformasi dan inovasi-inovasi yang ada di corporate. Dan juga karena kualitasnya yang baik, maka tidak perlu ada rework kan. Kalau nggak perlu ada rework, artinya juga nggak perlu ada additional cost untuk melakukan kerjaan-kerjaan tambahan, perbaikan gitu. Dan yang ketiga adalah better opportunity, karena dengan adanya otomasi ya tentu saja ada porsi kapasitas tenaga kerja yang bisa diberdayakan, yang tadi dilakukan upskilling, dilakukan reskilling lagi untuk bisa menghandle inovasi-inovasi yang punya direct impact dalam business performance. Serta opportunity untuk mampu melayani customer dengan lebih baik lagi. 24/7 misalnya. Customer engagement yang sebelumnya harus datang ke cabang atau call center pun juga kadang ada jamnya gitu kan. Kalau kita otomasikan dengan chatbot misalnya, akan lebih gampang lagi, interaksinya pun juga bisa 24 jam. Dan saat ini pun juga lebih nyaman karena dalam interaksinya hanya dengan lewat ujung jari kita gitu. Akan lebih mudah sekali. Dan bagi customer apa? Tentu saja improve service level, turnaround time-nya jadi terimprove, lebih cepat lagi. Layanan yang diberikan ke customer juga menjadi lebih cepat. Misalnya kayak insurance gitu ya. Proses beli asuransi dulu itu harus input data, disetujui polisnya, underwriting dan sebagainya, itu waktu makan waktu beberapa hari. So dengan adanya automation atau workflow yang memang sudah terintegrasi, dimungkinkan kita beli produk asuransi, keluar polisnya dalam hitungan menit atau jam saja. Dan untuk employee sendiri gimana? Untuk employee sendiri benefitnya adalah selain adanya increase satisfaction, jadi gini, yang sebelumnya mereka kerja manual, input data, administratif, repetitif banget, manual banget gitu kan, itu kadang membosankan.
maka dengan otomasi mereka akan didorong melakukan kerjaan-kerjaan yang lebih manusia banget, yang lebih kognitif lagi, yang lebih inspiratif lagi, dan lebih bermakna. Dan juga boost productivity, karena ada bantuan dari si bot ini untuk productivity-nya bisa naik gitu ya teman-teman. Dan yang paling penting adalah bisa free up employee time. Mereka terbebas dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, manual, makan waktu banyak, membosankan, sehingga karyawan itu bisa menjalankan peran-perannya yang lebih strategis lagi, lebih bermakna, lebih inspiratif, dan again, supporting percepatan transformasi digital. Di mana kalau kita kembali lagi gitu ya ke definisinya, transformasi digital itu kan tadi perubahan core perusahaan gitu ya, perubahan bagaimana kita melakukan suatu perubahan di dalam kita menjalankan value creation-nya, value delivery-nya dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan dampak terbaik bagi perusahaan dan customer. Dan ternyata automation ini pun juga bagian dari transformasi digital ini, dan juga ada dampak lain juga, ada benefit lain yang didapatkan dengan kita implement automation terkait percepatan transformasi digital. Jadi dengan kita implement automation itu ada bonusnya. Bonusnya adalah ada 3 hal. Structured process, digitized data, dan integrated system. Maksudnya gimana gitu? Nah, ketika 3 hal ini ada, teman-teman, maka percepatan transformasi digital dengan tools yang lain, dengan area yang lain, dengan ranah lain yang lain itu bisa benar-benar lebih efektif lagi, lebih bisa dipercepat. Yang pertama, terstruktur, jelas, tidak ambigu. Terus itu juga bisa memudahkan untuk dilakukan pengembangan dan juga perbaikan gitu. Kita bisa lebih enak lagi ngelihatnya gitu, karena nggak kusut gitu kan, prosesnya udah terstruktur nih, kita nggak perlu memetakan proses dari awal, dan juga tinggal dipakai aja untuk rangkaian proses-proses berikutnya atau tools yang lain atau hal-hal yang lain gitu. Dan ini akan lebih memudahkan pula dalam implementasinya ketika kita punya proses yang terstruktur. Yang kedua adalah digitized data. Data-data yang digunakan oleh automation itu kan sudah dalam bentuk digital ya. Tadi di apa namanya, ada dari email terus diekstrak tuh PDF-nya dibaca, masukin dalam Excel-nya masukin dalam sistem, semuanya ada di database, ada di dalam sebuah table. Dan format digital dan terstandar inilah juga memudahkan proses atau tools lain yang mungkin bisa menggunakannya, bisa memanfaatkannya. Jadi nggak perlu lagi proses digitalisasi data terlebih dahulu. Jadi tinggal pakai aja. Kalau ada kebutuhan lain di sistem lain yang butuh untuk disupport dengan data, maka data itu udah ready dalam bentuk digital, udah siap pakai, sehingga proses implementasi di tempat lain pun juga akan lebih cepat. Dan yang ketiga adalah sistem yang terintegrasi. Jadi sistem yang telah terintegrasi itu membuat flow datanya itu jadi makin cepat lagi, prosesnya juga makin cepat, data integritasnya dari satu sistem ke sistem lain itu dapat diandalkan, sehingga decision making-nya dibuat akan lebih cepat dan akurat, yang pada akhirnya layanan yang kita berikan pada customer pun juga menjadi lebih berkualitas, teman-teman. So, kita harus mulai dari mana nih? Oke, ada benefit bagi perusahaan, benefit bagi customer jelas, benefit bagi employee jelas. Dan ada additional benefit juga untuk percepatan inisiatif digital di ranah lain, di tempat lain, atau dengan tools lain. Kita mulai dari mana sih kalau untuk melakukan automation ini? Kalau saya sih jawabannya lebih ke mulailah dari proses atau task yang paling sederhana dulu untuk kita otomasikan. Dan di sini saya akan ajak teman-teman untuk bisa bergabung. Yuk kita coba secara high level deh, secara kasarannya dulu, gimana kita mengidentifikasi proses atau tas-tas yang berpotensi untuk diotomasikan dan memilih prioritasnya. Oke, saya mungkin akan minta 5 atau 6 orang bisa join dengan cara klik ask to share audio dan video, dan saya juga sediakan sebuah kanvas untuk bisa membantu teman-teman dalam, yuk kita start small, kita identify proses mana yang berpotensi untuk kita otomasikan. Oke.
Teman-teman boleh download Oke, di sini ya. baik rekan-rekan Silakan. sekalian. Yang ingin bergabung untuk praktik sesi ini, silahkan langsung klik Ask to Share Video and Audio yang ada di sebelah pojok kanan atas untuk bergabung. Coach Adip ini sudah ada 2 orang yang sudah mengantri gitu ya. Boleh saya accept saat ini juga? Boleh ya. Oke, baik. Boleh, Saya silakan. accept yang sudah meminta untuk join. Oke. Sepertinya ini tidak jadi masuk ya. Oke, rekan-rekan sekalian, yuk yang lain silakan yang ingin langsung praktik di sesi ini, silakan langsung klik Ask to Share Video and Audio yang ada di pojok kanan atas. Kita akan langsung praktik dan juga dipandu oleh Coach Adip pada sesi ini. Silakan rekan-rekan sekalian. Kita masih menunggu. Silakan teman-teman bisa download di link ini gitu ya. Mungkin bisa dibantu tuliskan di chat agar bisa langsung tinggal diklik oleh teman-teman di bit.ly/canvas acis 2020. Oke, sudah saya tuliskan di dalam kolom chat. Ini sambil kita menunggu siapapun ini yang akan bergabung untuk praktik. Ini untuk mengefektifkan waktu juga. Coach Adi, bolehkah saya sembari membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom komentar? Oke, siap. Boleh. Ada pertanyaan Ya, dari Mas Abraham Elias. Pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan buy-in dari teman-teman yang terefek proses automation ini? Karena kadangkala apabila terefek dari automation, teman-teman itu menjadi resisten melaksanakan automation, seperti halnya seperti job security. Silakan, Coach Adi. Ya, oke, wajar banget ya dan memang umum banget kalau adanya automation, adanya perubahan-perubahan, transformasi kayak gitu terus nanti saya ngapain dong gitu kan? Jangan-jangan ntar kena layoff pula gitu kan ya. Ya, sebenarnya kalau ada suatu survei yang memang di terkait automation itu ya. Alasan nomor 1 itu adalah tidak untuk mereplace tenaga kerja. Ya walaupun ada lah beberapa yang memang kita memang mau penghematan, kita mau memang efisiensi gitu. Tapi dengan adanya automation yaitu adalah membebaskan mereka untuk kemudian misalnya kita punya 10 karyawan gitu kan, 10 karyawan yang semuanya ngerjain hal-hal itu, sementara kita kalau mau nambah kapasitas lagi kok kayaknya nggak memungkinkan. Akhirnya dengan otomasi itu akan membebaskan sebagian kerjaannya mereka, di mana sebagian yang lain akan dilakukan upskilling dan reskilling. Upskilling itu mereka akan akan di-train, akan dibekali atas suatu skill-skill untuk mereka bisa naik tingkat, naik level gitu ya. Kalau ngerjain kayak gitu terus kapan naik levelnya gitu. Sebenarnya justru dengan adanya automation itu ngebantu banget sama si karyawan gitu. Mereka untuk upskilling. Kemudian kalau nggak upskilling gimana? Reskilling gitu kan. Reskilling itu ada suatu ranah lain, bagian lain yang memang itu butuh orang, tapi sekarang nggak ada yang bisa ngerjainnya. Karena semuanya sibuk di satu tempat gitu. Akhirnya dengan automation kita bebaskan mereka, kemudian kita bekali lagi dengan reskilling, ilmu-ilmu yang pembekalan yang baru sehingga si orang ini bisa melakukan role barunya dia. Gitu. So, di sini komunikasi itu menjadi penting. Yang dalam challenge-nya kita mengimplementasikan automation, ya kita harus partnering juga dengan senior management, dengan senior leaders, di mana kita juga membutuhkan support dari mereka. Bagaimana sih mengkomunikasikan ini ke tim-tim yang lain gitu. Jadi komunikasi itu menjadi kunci. Educating communication itu menjadi kunci dalam kita melakukan transformasi gitu. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk terus yuk kita transformasi ini loh, ada sistem automation gitu kan. Ini orang yang di tengah pandemi kayak gini, mereka lagi bingung, mereka lagi galau, coba cara baru gitu kan. Ada yang lagi galau juga, gua kena layoff apa enggak gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang datang ngasih ceramah atau ngasih arahan, yuk kita langsung transformasi yuk gitu kan. Wah, terus gimana dong? Nasib saya gimana gitu kan. Makanya edukasi, komunikasi itu menjadi penting di dalam setiap inisiatif gitu.
Miss Via masih di mute? Oke, berarti kembali lagi terkait komunikasi ya. Kembali lagi kalau misalkan mau buy-in terkait banyak hal gitu, kembali lagi kita ke komunikasi. Nah, kita sambil masih menunggu Coach Adib, saya ingin satu lagi nih pertanyaan dari Mas Yasser Al-Sada. Nah, bagaimana cara mengelola karyawan dengan rentang usia 40 sampai dengan 50 tahun agar mereka tuh paham terkait transformasi digital. Nah, namun nanti jika kemudian formasi digital ini diterapkan, bisa jadi alur kerjanya juga akan terrestrukturisasi. Ya, silakan. Iya. Bisa jadi ketika kita ada sebuah transformasi, maka tidak hanya penggunaan tadi ya, transformasi ada dua. Selain ada prosesnya yang berubah, ada transformasi dalam core prosesnya kita, tapi juga ada transformasi dalam ada adopsi dari teknologi untuk membantu itu semua. So, ada kemungkinan flow-nya akan di-restructure. Maka dari itu, tadi agak nyambung sama yang pertama, ada upskilling atau ada reskilling gitu. Sebenarnya peran manusia itu banyak banget kok di dalam suatu korporasi. Yang tentu saja di dalam era-era yang sekarang ini kita kan selalu berhubungan sama manusia gitu kan ya. Customer kita siapa sih? Customer perusahaan itu pasti manusia juga gitu kan. Bentuknya perusahaan, iya, dalam perusahaan siapa? Manusia juga gitu. So, wajar sekali kalau memang peran manusia ini, peran kognitifnya manusia, bagaimana dia berempati, bagaimana dia melakukan analisa, bagaimana dia merangkul sesama manusia, engage dengan mereka, itu menjadi hal yang penting. Negosiasi gitu kan, diskusi, brainstorming gitu. Itunya yang ditekankan gitu. Jadi ada upskilling, ada reskilling. Tinggalin aja yang bisa automate lah. Yang itu bisa robot yang lakuin robot. Tapi manusianya akan didorong ke skill yang lebih tinggi, naik upskilling untuk menjalankan role yang lebih tinggi gitu. Jadi staff ke supervisor ke manager misalnya, atau reskilling untuk dia bisa menjalankan role barunya yang memang itu lebih inspiratif, yang lebih bermakna, yang lebih bisa memberikan value yang lebih tinggi lagi. Gitu. Thank you Coach Adib. Di sini sudah bergabung satu peserta, Coach, dari Mas Agus Susilo. Ini mau langsung saja dilakukan praktik atau bagaimana, Coach Adib? Oke, teman-teman, kalau udah download kanvasnya ya, di kanvas itu ya, bentuknya kayak gini nih, ada 3 halaman gitu ya. Oke, ya. Oke, yang pertama kita itu kalau kita mau prioritaskan suatu proses, kita harus identify dulu dong prosesnya apa kan gitu ya. Gimana kita mau prioritizing kalau kita tidak bisa mengidentify suatu prosesnya. So, ini adalah suatu cara yang sangat sederhana yang bisa teman-teman gunakan, praktekkan atau mungkin modify untuk didetailkan lagi. So, yang pertama adalah prosesnya apa sih? Kita sebutin dulu prosesnya gitu. Prosesnya apa nama prosesnya, siapa proses ownernya, misalnya kayak proses rekrutmen gitu ya, proses rekrutmen. Tasnya apa aja sih dalam rekrutmen? Gitu. Kita jembrengin tuh tasnya. Terus kemudian misalnya tasnya itu adalah rekrutmen itu adalah membuat resource acquisition form gitu kan, atau permintaan tenaga kerja gitu ke HR. Kemudian dari situ HR akan mencari kandidat di LinkedIn. Kemudian melakukan pencarian sesuai dengan profil di LinkedIn. Mengcapture profil yang cocok dimasukkan dalam Excel. Terus habis itu di-compare list yang sudah shortlisted di Excel, di-compare ke sistem HR. Dia pernah belum sih kita interview atau kita proses selama 6 bulan terakhir misalnya gitu kan. Terus kemudian kalau yang sudah cocok, di-review oke, dikirimkan interview schedule, gitu kan, jadwal interview. Kemudian lakukan proses interview. Kemudian ada melakukan assessment hasil interview. Kalau oke, dikirimkanlah surat offering. Ada negosiasi sampai dia on board gitu. Jadi proses rekrutmen sendiri tasnya kan banyak banget gitu kan. Ada sub prosesnya, ada tas-tasnya itu. Dan setelah kita identify itu semua,
kita berangkat dari satu proses dulu yang sederhana, misalnya rekrutmen atau prosesnya di departemen teman-teman masing-masing. Terus dari tas-tas itu, inputnya apa, activity-nya apa, gitu. Maksudnya gimana sih? Input tuh gini, input tuh kalau di sini kita bagi 3 aja, biar gampang, biar sederhana, dan biar tinggal praktek. 1, inputnya digital dan terstruktur. Contohnya ada electronic form, database, gitu. API, data-data yang dari API, itu semuanya sudah terstruktur, bentuknya digital, tinggal pakai. Yang kedua adalah bentuknya fisikal tapi terstruktur. Kayak invoice, fisikal terstruktur tuh gimana sih? Dia ada fisikal, kemudian formatnya pas, formatnya sesuai, gitu. Kayak invoice itu tadi, nomor invoice di sebelah mana, tanggal invoice di sebelah mana, itemnya di sebelah mana, angka-angkanya di sebelah mana. Jadi bukan free format gitu ya. Formatnya terstruktur. Yang ketiga, unstructured, baik itu digital ataupun physical. Free text, email, surat, call, video, tulisan tangan gitu kan. Itu tuh yang free format, yang kayak gitu kan, unstructured. Jadi tas-tas tadi kita tentuin, oke, tas untuk submit ini apa sih inputnya? Oh, dia inputnya tipikalnya adalah yang digital structure. Oh, dia physical structure. Oh, dia unstructured. Karena biasanya orang request request tenaga kerja, kita nggak pakai form-forman, langsung telepon gitu kan, misal gitu ya. Terus kemudian tentukan juga aktivitasnya apa sih, dia simple, kompleks, atau yang melibatkan kognitif. Gitu. Simple rules itu workflow-nya simple, decision tree-nya simple, if then else, nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak parameter. Yang kompleks rule lebih melibatkan multiple kriteria, multiple parameter, multiple condition, multiple output juga, dan kadang di situ juga involve human judgment. Menurut gue sih ini ya, menurut gue sih itu ya, gitu ya. Ada sedikit human judgment di situ. Dan yang ketiga adalah kognitif, negosiasi, empathy, interview gitu. Interview itu proses yang lebih kognitif, menggali lagi, berempati gitu. Empathy itu ya manusia, ranahnya manusia, bukan ranahnya robot. Gitu. Dan ini kita petakan teman-teman di dalam kanvas yang ini. Tasnya apa, inputnya tipe yang mana, aktivitas tipe yang mana. Oke. Ini PDF-nya tidak bisa diedit ya? PDF-nya tidak bisa diedit. Oh, oke. Jadi nggak bisa saya isi nih PDF-nya. Oh, mungkin ini ya, di annotate kali ya, gitu ya. Atau bisa di-convert ke PowerPoint. Bisa di-convert ke PowerPoint. Ya, di mana PowerPoint nanti kita bisa pakai post-it itu juga sangat dimudahkan. Perlu proses dulu nih. Online converter. Biasanya disiapkan yang bisa diedit kan ya? Ya, nanti untuk yang teman-teman download, insya Allah juga materi ini juga teman-teman nanti bisa download. Kita akan informasikan juga materi PDF, materi presentasi apa yang saya share. Nanti terima kasih masukannya. Nanti kami coba cek lagi apakah yang PDF sudah bisa diketik-ketik, diisi-isi. Bentar ya. Lagi proses converting ke PowerPoint ya, sebentar. Mudah-mudahan cepat nih. Oke, sudah ke PowerPoint kayaknya. Sebentar, lagi buka lah ya. Ya, kami juga undang kepada rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan praktik karena berhubung kita dapat waktu ekstra gitu ya, jadi kita bisa perpanjang waktunya untuk melakukan praktik dan juga tanya jawab di sesi siang hari ini. So, silakan langsung ask to share video and audio untuk bergabung dengan Mas Agus Sisilo di sini untuk melakukan praktik dan menentukan prioritas. Seperti itu ya, Coach Adip. Oke, Mas Adip sudah dalam PowerPoint ini sekarang. Oke. Baik. Nah, dari situ itu nanti bisa
di PowerPoint ya. Di PowerPoint nanti bisa pakai post-it atau pakai sticky notes-nya PowerPoint atau pakai text box di PowerPoint. Nanti identify, tentukan dulu prosesnya proses apa. Kemudian tas-tasnya tas apa saja. Pak Agus kalau boleh tahu bekerja di mana, Saya Pak? di Kubik. Dan di departemen apa? Oh, di Kubik. Operasional Baik. ya, akan nanti operasional nanti. Nah, mungkin bisa berangkat dari hal-hal yang dialami di tempat Bapak. Jadi, gitu ya. Di dalam proses pengelolaan proyek itu masih beberapa kali terjadi human error gitu ya. Nah, saya berharap sebenarnya untuk otomatisasi sini mengurangi human error kan gitu. Pertama itu. Terlepas dari apakah kemudian ini mereduksi pemanfaatan human apa enggak itu urusan lain ya, tetapi human error-nya yang jadi concern gitu. Pertama itu. Kedua, mempercepat proses gitu. Jadi ya itu pasti ya, karena kalau human error kemudian redo, ya berarti kan prosesnya makin panjang tuh kan gitu. Ya, betul. Itu. Nah, jadi yang priority adalah di dalam pengelolaan proyek, yang kedua adalah di pengelolaan SDM ya, gitu. Yang ketiga di proses finansial. Mungkin kita mulai dari yang krusial kali ya, yang krusial. Nah, kalau boleh minta bantuan dibantu bagaimana prosesnya gitu kan, Mas Adit? Ya, artinya prosesnya bagaimana gitu. Nah, proses identifikasinya bagaimana gitu kan. Oke. Ya, dari yang tadi sempat di-mention gitu ya. Ini sorry ya, kita saya nggak nonton video ini. Pilih satu dulu proses. Oke. Ya, oke. Tentukan dulu kalau boleh pilih salah satu proses yang mana? Proses operasional di project atau proses finansial atau proses yang mana? Oke, prosesnya proses operasional di project. Terus kemudian apa aja sih yang perlu dilakukan atau tas-tas di dalam operational project tersebut? Ada tas apa aja? Ya. Ada langkah-langkah apa aja? Adalah penerimaan order ya. Penerimaan order. Jadi startingnya itu dari penerimaan order. Oke. Dari penerimaan order kan kemudian order itu ada spesifikasi gitu ya. Nah, saya pikir spesifikasi itu kemudian bisa diotomatisasi gitu. Tinggal klik kan gitu ya, mestinya ya gitu ya. Kemudian disposisi ke pihak-pihak yang kemudian berkepentingan gitu, dengan berbagai penjelasan. Nah, setelah itu pihak-pihak berkepentingan melanjutkan, ada yang menyiapin modul, menyiapin properti, menyiapkan resources segala macam kan gitu. Nah, ada bagian yang memang tidak bisa diotomatisasi. Ya, menyiapin resources itu nggak bisa, itu kayaknya mesti manual itu, kan gitu. Tapi kalau menyiapin instruksi untuk menyiapin properti, ngecek kualifikasi, spesifikasi properti, itu sangat mungkin diotomatisasi kan gitu. Ya. Proses penyiapan produk mungkin itu sebagian besar masih perlu manual, karena terkait dengan knowledge, creativity kan gitu. Itu kan wilayah yang rada sulit diotomatisasi kan gitu kira-kira. Gitu. Nah, gitu Mas Adib. Oke, baik. Itu adalah tas-tasnya. Terus kemudian dari tas-tas itu tadi, dari terima order, spesifikasi, kemudian forward spesifikasinya atau ngasih tahu ke bagian-bagian yang lain, prepare sesuai spesifikasi, mempersiapkan modul, jenis inputnya yang seperti apa sih gitu. Terima order misalnya, terima order itu input
input prosesnya itu dalam bentuk apa? Apakah email? Apakah ada surat khusus? Ya, Apakah ada format khusus? itu gitu? bisa digital itu. Artinya bisa digital karena memang ada isian yang sifatnya kualitatif ya. Tetapi itu beberapa ini nggak tahu kalau kualitatif itu bisa digital nggak ya? Kualitatif gitu. Yang kalau apa? Spesifikasinya. Jadi misalnya Kualitatif contohnya seperti apa? kalau misalnya tinggal order modul ini checklist itu kan bisa ya gitu kan. Kemudian perlengkapan yang diperlukan cek bisa gitu. Tetapi ketika ngomong tentang objektif itu kan kualitatif tuh. Gitu. Nah, itu pasti perlu interpretasi kan gitu. Nah, ini berarti jenisnya apa itu berarti? Ya. Oke. Yang jenis-jenis input yang butuh brainstorming, butuh kayak empathy. Ini kan ngomongin kayak training need analysis gitu ya. Ya. Itu jenis input yang unstructured. Tapi kalau misalnya kayak kita ada kayak list belanja, pilih modul ini, mau training apa, dan semuanya sudah tersistem gitu kan, itu bisa kita bilang itu suatu input yang sudah bentuknya digital dan structure. Karena udah kalau dalam satu order itu mix gitu ya, ada unstructured, ada structure, artinya dalam tasnya itu kita bisa split lagi gitu. Terima order untuk yang dari apa, terima order yang mana gitu. Jadi nanti kita bisa bedain sehingga dalam proses implementasi nanti misalnya kita tarik maju lagi ke depan sana, bisa saja dalam satu rangkaian itu kita akan buat cabangan. Oke, untuk yang jenis input kayak gini kita masih as is dulu deh gitu. Kita masih manual, kita bertahap dulu. Kemudian untuk yang tipe order yang seperti ini, yang ini kita udah bisa automate-kan. Sehingga tadi prinsipnya adalah start small-nya tadi. Kita tidak harus serta-merta yang namanya transformasi otomasi semua kita lakukan gitu sekarang gitu kan. Oke. Kemudian kalau yang lembar pertama ini seandainya sudah terisi ya, jadi tugasnya ada operasional project misalnya gitu ya. Kemudian inputnya adalah order project gitu misalnya. Activity yang tadi semua kita sebutkan tadi ya. Ya, activity di sini lebih ke jenis aktivitasnya. Yang tadi di awal itu adalah dia simple aktivitas yang simple, aktivitas yang kompleks, atau aktivitas yang jenisnya aja. Jadi misalnya contoh terima order gitu kan. Terima order ini kalau kita ordernya harus yang sifatnya harus pakai training need analysis dulu, terus kemudian kita harus empathy dulu ke si klien kita gitu. Maka itu akan menjadi suatu bentuk aktivitas yang itu kognitif banget gitu. Sementara kalau yang udah pakai daftar belanjaan kayak tadi itu, kalau ada butuh modul ini, maka kita misalnya ada aktivitasnya, kita nanti akan tentukan nih siapa trainernya, siapa yang available bla bla bla, itu pakai flow yang lebih simpel gitu kan. Kan tinggal jika training modul ini maka pilihan trainernya adalah A B C D E. Terus kemudian kalau dia pengen jadwalnya hari apa, kita akan lihat A B C D E yang available di hari itu siapa gitu. Jadi ada simple logic gitu. Jadi kita bisa put itu sebagai sebuah aktivitas yang sifatnya simple. Jadi jika ini maka ini, jika ini maka ini gitu aja ya. Oke. Simple. Jadi setiap ada spesifikasi yang berbeda selalu kita pisah ya. Misalnya di dalam satu proses itu ada yang simple seperti itu, ada yang kemudian rada kompleks karena membutuhkan tadi kan spesifikasi khusus tadi, berarti kita pisah, selalu kita pisah begitu. Kita pisahkan aja karena kalau kalau kita mau gabungin jadi satu, terus kita automasinya gimana gitu kan? Karena di satu sisi ada yang simple, di satu sini ada yang
kompleks itu. Dan solusinya pun bisa berbeda. Maka kita udah identify di awal nih, ini kayaknya yang sifatnya ini ya, sifatnya itu deh gitu. Kita pisahkan di awal juga. Oke, baik. Terus kalau ini kita selesaikan ketiga proses atau cukup di sini aja, bagaimana? Harapannya tadi bisa rame-rame gitu ya, satu halaman itu bisa 5 menit gitu kan prakteknya. Oke, Miss Via, tadi ada yang mau disampaikan? Persingkat mungkin Coach Adip untuk menyelesaikan sesinya. Siap. Oke, untuk bisa menggambarkan journey-nya seperti apa, setelah sesi identifikasi proses, kita tahu inputnya, activity-nya apa, kita bisa mappingkan di dalam chart ini, grafik ini. Simple rules, complex rules, cognitive, digital structure, physical structure, atau yang unstructured. Kita mappingkan di situ. Jadi yang list tadi, yang activity tadi buatnya list gitu ya, list activity gitu. Terus diplot di sini gitu, diplot di matrik ini gitu ya. Iya. Lista. Betul. Misalnya terima order, terus kemudian ada apa, preparation gitu ya. Nah, dari sini ada sedikit guideline yang bisa membantu. Yang di kotak pertama ini, teman-teman, ini kita bisa kategorikan bahwa dia itu secara effort gitu kan, kita bisa pukul rata lah, effortnya simple. Yang ini adalah sebuah effort yang nomor 2 ini effortnya medium. Dia kompleks, dia fisikal. Jadi dari bentuk fisik harus dikonversi dulu dalam bentuk digital gitu. Enaknya adalah dia sudah terstruktur gitu. Tapi dia juga rules-nya kompleks gitu. Dia effortnya medium secara kompleksitasnya atau secara effortnya. Dan yang paling luar nomor 3 ini adalah kompleks proses. Effortnya tinggi, high effort, high complexity. Unstructured, butuh empathy, butuh kognitif yang lebih lagi, dan effortnya lumayan tinggi kalau kita akan otomasikan. Bukan berarti nggak bisa, tapi effortnya akan jauh lebih tinggi daripada teman-teman di kotak yang lain. Setelah itu, kita udah mappingnya udah punya. Terus mana dulu nih yang mau kita kerjain? Apakah hanya berdasarkan effort doang? Nah, jadi tidak serta-merta kita sekedar berdasarkan effortnya low, medium, high, tapi juga ada seberapa sih value yang bisa diberikan nanti gitu. Jadi nggak serta-merta kita keluarin effort, gampang kerjain gitu. Tapi kita lihat juga secara value seperti apa gitu. Jadi misalnya nih, kalau aktivitas tersebut itu bisa diotomasikan, maka value yang akan didapat seberapa tinggi sih? Nah, teman-teman bisa kasih untuk yang latihan ini bisa kasih estimasi deh. Kira-kira setinggi ini gitu. Ada di medium. Yang tadi yang ada di low ini di-compare sama yang proses pertama, task pertama, tinggian mana? High, medium, low. Oh, dia kayaknya medium tapi lebih tinggi dikit gitu. Dan ini kita bisa mapping. Gitu. So, dari hasil mapping ini, kita nanti bisa tentukan yang pastinya adalah low effort, low complexity, dan high value. Itulah yang akan kita sasar dulu, yang akan kita assess dulu. Kita akan sasar, kita akan coba otomasikan ya, di sini. Oke. Kalau yang ini sifatnya lebih. Makasih Mas Adip, Mbak Via, Miss Via. Terima kasih Mas. Aku dulu ya. Terima kasih sudah bergabung di sesi praktik. Oke, siap, makasih. Oke, Coach Adip, kita boleh langsung lanjut lagi. Mungkin saya akan berikan 2 pertanyaan lagi, Coach. Kebetulan satu lagi ada dari peserta dan satu ini dari saya untuk menutup sesi. Seperti itu boleh ya, Coach Adip ya? Iya dong. Oh, moderatornya tanya juga ya? Pertanyaannya datang dari Mas Sugeng Utoyo.
Bagaimana ciri-ciri seorang leader yang capability digitalnya menjadi fokus dalam kepemimpinannya? Gimana Coach? Ciri-ciri seorang leader yang Bagaimana capability digitalnya menjadi fokus dalam kepemimpinannya? yang capability digitalnya menjadi Leadernya fokus digital banget dalam gitu kali ya. kepemimpinannya? Oke. Oke, sedikit terkait leadership. Nah, semoga saya bisa ngasih pandangan meskipun nanti kalau kurang puas, kita di CIAS kita punya pakarnya, kita ada 3 wings. Digital, ada leadership and culture juga, dan juga ada innovation. So, oke. Seorang leader yang dia punya apa namanya ya, yang punya concern terkait digital dan digital leadership-nya bagus. Yang pertama itu adalah kalau yang pasti ya, jadi tidak serta-merta seorang leader yang dia embrace teknologi, yang dia adopt teknologi, dia mempromot suatu tools teknologi baru, itu kita bisa bilang dia adalah a good leader di dalam digital gitu kan, digital leadership. Tapi sebenarnya ada satu hal yang lebih penting lagi, yaitu adalah dimanapun gitu ya, empatinya gitu. Maksudnya ya kita mau pakai teknologi buat apa sih gitu? Dia harus punya visi kedepannya seperti apa. Kita punya goals objektif, jadi tidak serta merta kita belanja teknologi, kita upgrade teknologi semampu kita gitu ya. Tapi teknologi itu kita mau pakai buat apa? Apa benefitnya gitu? Jadi empati seorang leaders itu menjadi sangat penting. Apa sih yang bisa kita lakukan yang memang ini ada suatu kondisi, situasi yang kritikal banget dan harus diselesaikan, di mana in the same time juga pemanfaatan teknologi atau adopsi teknologi itu bisa di empower di situ, diberdaya gunakan di situ untuk membantu bisa achieve desired outcome-nya. So, kalau menurut saya jawaban singkatnya saya adalah empati dulu. Empatinya seorang leaders di dalam managing atau dalam leading thank you Coach. Tetap ya, balik lagi kita perlu namanya empathy gitu. Untuk Mas Sugeng Utoyo. Nah, ini dia pertanyaan terakhir dari saya Coach Adip. Semoga ini juga bisa mewakili teman-teman sekalian nih. Karena saya yakin teman-teman yang ada di sesi ini mungkin saat ini sedang melakukan transformasi digital di perusahaannya atau akan segera melakukan. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama memprioritaskan gitu kan. Dan juga kalau misalkan saya tanya apa yang perlu kita lakukan langkah awal untuk melakukan automasi, pasti Coach Adip juga akan menjawab, karena tadi sudah ada jawabannya, yaitu start small, mulai dari yang paling sederhana. Nah, bagaimana nih kondisinya, kalau misalkan kondisinya kita mau otomasi, digital transformasi, tapi kok budgetnya kayaknya terbatas banget gitu, Coach. Silakan Coach Adip. Oke, kok budgetnya terbatas banget ya, kita mau transformasi gini. Kalau kita start small, tentu saja tadi di prioritas di slide saya yang masih tampil, secara complexity, effort yang kita lakukan yang pertama adalah start small, yang tentu saja paling gampang, yang kita bisa start immediate. Artinya adalah secara sumber daya kita mampu itu sumber daya bisa secara finansial, secara orang, secara capability, secara capacity orangnya juga gitu. So, kalau memang kita ngomongin finansial, budgetnya mepet, Mas. Terus gimana caranya gitu kan? So, sebenarnya transformasi lagi. Otomasi itu nggak melulu kita melibatkan suatu sistem yang kompleks, yang platform yang sophisticated, yang keren banget, yang wah gitu ya. Kita bisa lakukan dengan tools-tools yang sederhana yang mungkin itu sebenarnya ada di dekat kita kok, teman-teman. Gimana sih kalau misalnya ya, ada bentuk laporan, terus laporan ini harus diinput, yang sebelumnya diinputnya secara manual oleh orang, terus kemudian lewat grup WhatsApp, terus kemudian nanti juga diolah oleh tim finance, dari tim finance mesti harus ngerekap lagi gitu, dianalisa lagi, dipindahin ke Excel yang lain dan sebagainya. Itu kita mau automate, misalnya kita bisa pakai tools yang paling dekat dengan kita, misalnya Google gitu. Gimana sih integrasinya Google dengan Google Form, dengan Google Sheet gitu. Google pun juga punya plugin gitu kan, punya Google Sheet gitu ya. Google Sheet punya plugin, di situ
kita dengan mudah kita bisa dapetin itu kok. Kita bisa pasang di dalam lokal kita gitu. Dengan bantuan tim IT misalnya. Terus hal-hal yang lebih dekat lagi dengan kita. Budgetnya mepet nih, kita mau otomasi melibatkan multiple system yang harus terintegrasi. Di luar akan banyak sekali tools. Misalnya contoh kayak kita tidak teraffiliate dengan apa yang saya sebutkan. Misalnya buat ngasih gambaran aja. Misalnya kayak Zapier gitu. Zapier dia bisa mengintegrate dari satu sistem ke sistem yang lain, dia bisa mengautomate data entry dari satu sistem ke sistem yang lain, dia ada bisa build rules di dalam situ gitu. Dan nggak mahal gitu. Karena sekarang itu sudah banyak tipe-tipe services yang sifatnya adalah satu cloud base yang dia pay per use gitu ya. Kita beli, kita subscribe gitu kan. Jadi kita nggak beli mahal di awal, kita hanya bayar sesuai dengan apa yang kita pakai, kita jalani gitu, kita gunakan. Di Zapier misalnya hanya beberapa dolar, $30 atau $19 gitu ya. Kita bisa dapat 700, 1.500 task per bulan untuk bisa diotomasikan gitu. Dan sekarang itu bukan suatu hal yang mahal kan, bukan hitungan jutaan kok, cuman hitungan ratusan ribu kita bisa berlangganan per bulan gitu untuk perusahaannya teman-teman gitu. Dan hal-hal yang kita start small itu dari proses yang sederhana, termasuk juga solusinya yang sederhana. Kita nggak langsung melulu ke solusi yang kompleks gitu, yang butuh investasi yang gede gitu. Kita start proof of concept dulu, kita piloting dulu, kita lihat, kita ukur seberapa ini layak untuk nanti di scale up sebelum kita menggelontorkan budget yang lebih gede lagi gitu. Dan sekarang banyak sekali layanan-layanan yang menawarkan juga free trial. Jadi teman-teman bisa dengan mudahnya mencoba mana yang paling cocok, mana yang paling oke dengan budget yang affordable banget, teman-teman. Oke, siap. Thank you. Terima kasih banyak Mas Adip untuk jawabannya. Jadi nggak ada alasan ya, even memang budgetnya pun terbatas, tetap akan bisa untuk melakukan automation ini. Oke, kalau seperti itu, thank you untuk Coach Adip untuk berbagi di sharing session kita pada siang hari ini. Tadi ya jadwalnya hanya 1 jam, tapi ternyata kita dapat extra time dan menyenangkan sekali gitu bisa banyak berbagi untuk sharing session ini. Coach Adip mungkin ada closing statement terlebih dahulu sebelum saya nanti akan closing sesi siang hari ini. Oke, closing statement. Kalau dari saya dalam kita bertransformasi atau kita bertumbuh, satu, biar nggak ketinggalan, kita harus punya visi yang besar, tapi dalam menjalankan visi itu kita harus start small but move fast. Sehingga kita bisa lebih lincah lagi dalam mengarungi journey di dalam kondisi seperti saat ini. Thank you, Coach Adip sudah bantu rekan-rekan sekalian berbagi mengenai banyak hal gitu tentang automation, digital transformation dan sebagainya. Semoga rekan-rekan sekalian mendapatkan banyak insight dari sharing session di siang hari ini. Nah, tadi kalau saya cek tuh di stage MC menutup sesinya menggunakan pantun, maka saya sebagai moderator tidak mau kalah. Saya pun akan menutup sesi ini menggunakan pantun dan saya minta tolong teman-teman sekalian ketika saya berpantun tolong tulis cakep di kolom komentar. Nah, jalan-jalan ke Bangka Belitung. Jangan lupa makan mie koba. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Cakep. Terima kasih Coach Adip. Terima kasih Miss Via, teman-teman.